Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfi Zikri dengan NIM 241151002 akan menjelaskan tentang penggunaan ChatGPT sebagai tool pendukung untuk pemrograman di Borland C++ Builder 6 dalam kasus pembuatan program input modal dan stok dengan dosen pengampu Profesor Insinyur Surya Abnarius MSc PhD, dan tugas ini adalah tugas tambahan untuk mata kuliah struktur data dan algoritma. Baik, yang pertama, saya akan memperkenalkan alat yang saya pakai, yaitu saya menggunakan ChatGPT. ChatGPT itu menggunakan model bahasa yang dilatih dengan data teks dan kode dalam jumlah besar. Ini memungkinkan ChatGPT untuk memahami dan merespon berbagai pertanyaan dan perintah dalam bahasa alami. Fungsinya, ChatGPT dapat digunakan untuk berbagai tugas, termasuk untuk menjawab pertanyaan, menulis teks, membuat ringkasan teks, menerjemahkan bahasa, dan menyelesaikan masalah matematika, dan juga untuk coding itu sendiri. Dan juga saya di sini menggunakan Borland C++ Builder 6, yaitu sebuah lingkungan pengembangan terpadu atau IDE untuk C++ yang dirilis Borland pada tahun 2002. Kemampuan dari aplikasi ini adalah Rapid Application Development untuk aplikasi Windows dengan antarmuka visual yang intuitif dan memungkinkan membuat aplikasi dengan VCL atau Visual Component Library, sebuah pustaka komponen yang kaya melalui metode drag and drop langsung. Fitur program saya yaitu yang pertama manajemen modal dan manajemen stok barang. Skenario program saya yang pertama yaitu store modal dan yang kedua yaitu pembelian stok barang. Yang pertama stok modal. Pada hari produksi, pemilik toko perlu memasukkan modal terlebih dahulu untuk pembelian stok bahan baku. Modal yang telah dimasukkan akan dicetak ke dalam catatan operasional toko. Nomor store modal, tanggal pemasukan modal, jumlah modal, dan total modal yang telah dimasukkan akan dicatat. Begitu pula dengan modal yang terpakai dan jumlah modal yang tersisa setelah melakukan pembelian bahan baku. Ya, yang pertama itu pencatatan modal. Pengguna akan memasukkan modal awal yang akan digunakan untuk pembelian stok dan riwayat penginputan modal. Ini pengguna dapat melihat modal yang sudah diinputkan dan bisa melihat modal mana yang digunakan untuk membeli stok secara real time. Ini adalah struktur data yang saya gunakan untuk modal. Yang pertama itu ada struktur modal untuk integer nomor input sebagai primary key, modal usaha untuk jumlah modal, terus tanggal input untuk menyimpan tanggal input, dan not modal next untuk pointer ke not berikutnya. Yang kedua yaitu untuk pembelian stok. Proses selanjutnya yaitu pembelian bahan baku. Pemilik toko akan melakukan pembelian stok bahan baku yang terdiri dari spanduk, ID card, dan tinta. Setiap pembelian stok bahan baku, tanggal, jumlah, dan harga pembelian akan dicatat oleh pemilik toko. Penginputan stok, mencatat barang yang dibeli, serta rincian harga, riwayat beserta waktu pembelian. Proses ini menggunakan queue, menampilkan jumlah stok masing-masing barang di gudang secara real time. Struktur datanya, yang pertama saya menggunakan node spanduk, yaitu untuk nomor beli sebagai primary key, nomor modal untuk foreign key dari nomor modal yang tadi. Terus ada integer jumlah, integer harga per unit, dan deretan tanggal dan not spanduk untuk pointer ke selanjutnya, pointer untuk not selanjutnya. Begitu pula dengan not spanduk, hampir sama dengan uh, not ID, maksud saya not ID hampir sama dengan not spanduk. Yang pertama itu ada nomor beli dan nomor modal. Terus di stroke not tintanya ada nomor beli dan nomor modal juga. Terus jumlah, ada harga per unit, tanda hitam, dan not tinta. Struktur data, pada program ini saya menggunakan single linked list. Setiap data dimasukkan ke dalam list yang ditandai dengan suatu pointer yang tergabung dalam satu node. Dengan node pertama adalah head dan yang terakhir adalah tail. Berikut adalah demo pembuatan program dengan tool pembantu ChatGPT. Jadi di sini saya akan mendemokan pembuatan program yang sudah saya buat. Baiklah, Baiklah, berikut adalah program yang sudah saya buat dengan di GUI-nya seperti ini. Untuk modal diinputkan di sini dan untuk tanggal bisa diinputkan di sini. Dan di sini button 2 berguna sebagai penginputan modal. Dan di sini akan terlampir riwayat modal di sini untuk tanggal, dan di sini untuk jumlah modal, dan di sini untuk total modal yang tersedia. Di sini kita punya
untuk memasukkan jumlah spanduk, harga dari spanduk, jumlah ID card, harga dari ID card, berapa box, dan berapa botol tinta dengan harga per botol tinta. Berikut input stoknya. Dan di sini akan terpampang pertama tanggal, jumlah di input, harga per meter persegi, dan harga total. Begitu juga dengan ID card, berapa harga per buah yang jumlah di input, harga total, dan tanggal ID card. Begitu juga dengan tinta, dan berikut total belanjanya di bawah. Baiklah, saya akan mencoba untuk merun program ini. Pertama, saya akan memasukkan jumlah modalnya, itu 100.000. Oke, saya akan merubah tanggalnya menjadi tanggal 4. Tentukan juga modal 100.000. Saya akan merubah tanggalnya juga menjadi tanggal 5. Udah. Oke, baik. Jadi total modal kita ada sekitar 1.200.000. Berikutnya saya akan memasukkan total input spanduk itu 1 dengan harga 15.000. ID card itu 2 dengan harga per boxnya itu 20.000. Dan tinta itu 1 botol tinta dengan harganya yaitu sekitar 30.000. Stop, maka akan terlihat di sini jumlah tanggal penginputannya adalah tanggal 5. Di sini akan terlihat dengan total belanja 850.000. Dan di sini akan terlihat not yang diambil adalah not paling pertama dengan jumlah 85 dengan total belanja 85.000 yang tadi kita inputkan 15 100.000 menjadi 15.000. Bagaimana jika H ini 0, maka harganya juga 0. Kita akan menyimpan dua box ID card dengan total harga 20.000, ini 0, ini 0. Maka jadinya yang terinput hanya akan ID card saja. Begitu. Dengan harga totalnya sekitar 40.000. Baiklah, tapi ada beberapa kekurangan dari program saya, yaitu uh, yang pertama, not yang diambil uh, tidak menggunakan not tunggal saja, tapi bisa mengambil dari not sebelahnya ataupun not yang berlebih jumlahnya. Itu yang pertama. Terus, mari kita coba untuk mengumpai ini 0, ini 0, 0, 0, 0, 0, dan 0. Maka hasilnya tidak ada yang keluar, bahkan peringatan juga tidak keluar, tapi hanya akan menghilangkan output kita saja. Baiklah, ini kita reset. Selanjutnya saya akan memperlihatkan prompt yang saya gunakan untuk membuat program ini. Yang pertama, saya sudah membuat struktur datanya di atas. Struktur datanya sama seperti yang kita lihat di awal tadi. Selanjutnya yaitu prompt yang saya gunakan. Yang pertama, saya menggunakan promptnya yaitu buat kode fungsi C++ Ruler 6 untuk mencatat data modal dari input edit 4 dan datetime picker 1. Modal yang valid harus minimal 100.000 dengan spesifikasi fungsinya harus jelas. Ambil validasi dari modal edit 4, gunakan str to integer different edit 4 untuk validasi datanya. Jika nilai kurang dari 0 atau di bawah 10.000, tampilkan some message dan arahkan kembali ke input. Ambil tanggal dari datetime picker 1 date, simpan data mula baru, tambahkan link list head modal. Gunakan nomor otomatis plus untuk nomor input. Update tampilan, listbox 1 modal usaha, listbox 9 untuk tanggal modal, dan listbox 2 untuk total seluruh modal. Setelah berhasil, maka kosongkan edit 4. Maka akan membuat sendiri pada fungsi untuk button klik kita. Pertama itu integer nilai modal ini gunanya untuk validasi. Lalu ini gunanya untuk validasi juga apabila nilai modal kita supaya lebih dari 10.000.
Baiklah, ini untuk time pickernya, dan ini untuk mengarahkan new modal, not modalnya. Ini adalah if add modal nolnya. Ini untuk menambahkan Englishnya, dan ini adalah list box untuk menampilkan di list box. Integer total modal sama dengan 0, modal add modal, dan tampilkan total modal di list box 2. Maka item clear, maka akan totalnya berapa RP belanja kita pada saat itu. Maka selanjutnya saya akan membuat untuk button input stock atau button itu. Buatlah fungsi C++ boolean 6 untuk mencetak pembelian 3 barang, yaitu spanduk, ID card, dan tinta dari input. Kita akan menjelaskan fungsi dari setiap GUI yang sudah kita buat. Edit 1 itu jumlah spanduk, edit 2 itu untuk jumlah ID card, edit 3 jumlah tinta, edit 5 untuk harga per spanduk, edit 6 harga per ID card, edit 7 harga per 100 ml tinta, dan that time picker 1 untuk tanggal pembelian. Maka untuk melakukan validasi, yang pertama semua jumlah dan harga harus valid lebih dari 0 dan saling berpasangan. Jika ada satu yang kurang, maka tidak akan dimasukkan. Jika harga diisi dan jumlah tampilkan error. Proses hitung total harga masing-masing spanduk dengan jumlah dikali harga spanduk. ID card maka harga per ID cardnya adalah harga 10 dibagi 10, lalu total sama dengan harga dikali jumlah. Harganya 10.000. Tinta harga per mililiter, untuk 1 mililiter sekitar 100 perak, dengan total harga 100 dibagi 100 kali jumlah. Jumlahkan total jadi total harga. Pastikan total harga kurang atau sama dengan total modal. Kurangi modal dengan not pertama yang mencukupi. Not modal usaha. Simpan data ke masing-masing list. Tampilkan hasil. Maka di sini akan menambahkan hasil di list box sesuai dengan list box yang ada di GUI tadi. Lalu update-nya akan membuat hilangnya list box 1 dan list box 9 untuk modal akan terupdate sendiri. List box 2 untuk total modal akan terupdate setelah kita melakukan pembelian. List box 17 akan melakukan update untuk total belanja. Setelah itu kosongkan semua edit. Nah, program ChatGPT akan membuat program kita integer jumlah spanduk, integer jumlah ID card, dan integer jumlah tinta. Start itu integer reference edit 1 extreme 0 dan lain-lain. Itu gunanya untuk supaya data kita tuh valid dan tidak menyebabkan error pada programnya. Dan ini gunanya untuk validasi ada datanya itu berpasangan. Karena jika tidak, maka akan terjadi error. Semua jumlah dan harga harus diisi dengan pasangan dan lebih dari 0. Integer total spanduk adalah jumlah spanduk dikali harga spanduk. Total ID card adalah jumlah ID card di harga ID card, harga per 10 piecesnya. Harga ID card 10. Total tinta, jumlah tinta per harga tinta 100 per 100 ml. Karena satu botol rata-rata adalah 100 ml tinta. Itu total belanja, yaitu total spanduk, total ID card, dan total tinta. Baiklah. Selanjutnya itu untuk integer modalnya. Itu digunakan not modal untuk tempor modal itu sama dengan head modal. Maka modal operator modal yang tadi akan menjadi 0. Maka akan menjadi head modal untuk modal usaha selanjutnya. If total belanja lebih dari total modal, maka akan keluar summation. Total belanja melebihi total modal yang tersedia, maka akan return atau mengulang kembali prosesnya ke proses terakhir yang kita lakukan. Nah, di sini adalah mengurangi modal dengan not yang cukup. Ini untuk gunanya untuk mengambil tanggal dan tambahkan masing-masing list jika ada. Nah, di sini untuk menambahkan list sesuai dengan produknya. Misalnya untuk not spanduk menjadi new spanduk, new not spanduk. Dan ini akan mengupdate list box-nya untuk memasukkan item ke list box itu sendiri. Begitu juga dengan jumlah ID card dan jumlah tinta. List box. Nah, di sini untuk update list box 1 dan list box 9 untuk sisa modal, untuk memperlihatkan sisa modal kepada kita. Jadi ini adalah update total modal di list box 2. Nah,
pastikan. Oke, karena sudah, nah maka kita sudah bisa menjalankan program kita seperti tadi. Tapi memang harus ada beberapa perbaikan seperti not yang diambil harus berasal dari not tunggal yang ada. Misalnya jika kita memasukkan 100.000 tapi harga belanja kita 120.000, maka tidak bisa diambil. Misalkan total modal kita sudah ada 200.000 dengan modalnya 100.000 dengan 100.000, tapi belanja kita 120.000, kita tidak bisa mengambil notnya itu. Maka kita akan menambahkan satu lagi fungsi jika not tidak bisa mengambil modal dari gabungan not dan akhirnya berasal dari not tunggal saja. Jika pembelian melebihi modal, maka not yang maka tidak bisa mengambil dari not lain, harus dengan not tunggal. Nah, maka ChatGPT akan memberikan revisi yang benar. Berikut revisi final dari kode Anda. Total harga pembeliannya hanya diambil dari satu not modal yang cukup. Tidak, jika tidak ada satu not modal yang cukup, pembelian dibatalkan. Validasi perhitungan harga penulis sudah sesuai. English dan Spoke diperbarui. Baik, karena di sini langsung saja kita ambil codingannya dan kita akan copy paste ke sini di button 1. Kita coba misalnya 100.000, 1.000. Pembeliannya kita ganti ke tanggal 3. Misalkan ini 0, 0, 0, 0. Kita akan membeli 2 tinta dengan harga satu tintanya 60.000. Nah, tidak ada modal tunggal yang cukup. Jika kita masukkan modal 120.000 modal kita beli, maka akan mengambil modal dari not yang cukup, dan di sini akan terpampang harganya. Nah, total belanja 120.000. Ya, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.